Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada Lava Iris 702 ya. Jadi saya terima dalam keadaan mati total. Saya tekan tombol power tidak bisa. Lalu saya cas juga tidak bisa. Namun setelah saya tanyakan yang punya, ini awalnya normal ya, tidak ada masalah. Dan setelah dicas tidak mau masuk, lalu dibiarkan ya mati habis begitu saja ya. Dan setelah saya cek, saya cas juga tidak ada respon. Kita akan bongkar saja HP-nya. Ya, ini masih segel ya, dan masih perawan. Bukan janda tapi perawan. Jadi saya ini nyervis HP ini paling seneng kalau perawan ya. Perawan itu kan lebih mempesona. Oke, ini sudah saya copot ya untuk cover belakangnya. Lalu kita copot semua di konektor yang terhubung, baik itu fleksibel LCD, fleksibel touchscreen maupun fleksibel switch tombol on off. Jadi untuk di Lava ini kategorinya masih seperti HP lokal ya, banyak komponen yang terhubung dalam bentuk soket, bukan konektor. Oke, setelah itu lepas atau angkat mesinnya. Waduh, masya Allah, rontok. Oh, ini dia. Ya, ini ternyata rontok ya. Wah, ini kasar ini. Nah, mentang-mentang perawan jebol seperti ini. Sampai pin-pin yang ada di konektor casnya itu terangkat ya. Ini kemungkinan yang punya ini setelah dicas tidak mau masuk-masuk, jengkel ya, lalu digoyang dompet. Sampai digoyang dompet tidak masuk juga dicas, dijengatkan, akhirnya rontok dan jebol pin di bagian tengah. Nah, ini kita bisa lihat pin bagian tengah untuk di kaki konektor casnya terlepas ya. Nah, ini kan awalnya begini dia penempatannya. Lalu kalau kita lihat ini di pin konektor casnya masih nempel ya lapisan dari PCB yang ikut terangkat. Dan untungnya jalur positif V chargingnya aman ya. Nah, ini kan untuk di jalur tengah rontok semua. Jalur tengah itu jalur data ya, data untuk kegiatan flashing. Kalau jalur cas itu bagian pojok ke pojok. Jadi pojok sebelah kanan itu jalur V chargingnya atau jalur positif, yang jalur negatif bagian pojok kiri ya. Ya, oke. Jadi langsung saja tambahin timah ya. Nah, tambahin timah begini sebelum kita pasang kembali. Nah, untuk di jalur charging negatifnya itu kan agak terangkat juga ya, namun tidak perlu dimasalahkan karena jalur negatif kita langsung sambungkan di kakinya itu sudah ngeground ya, tidak masalah. Yang utama di jalur cas adalah jalur positif, yang negatif bisa kita jumper. Nah, ini masih ada sisa permukaan dari PCB yang terangkat. Kita solder, kita lepas ya. Jadi ini kasar banget ini waktu ngecas. Mungkin
dirasa HP ini kok nggak mau ngecas, padahal nggak jatuh, nggak kenapa-napa, nggak goyang juga, akhirnya dia mungkin goyang-goyang lalu diangkat sedikit akhirnya jebol. Oke, lalu yang kita kerjakan, kita ratakan dulu ya. Setelah kita tadi tambahin timah supaya dia terbentuk di kakinya, lalu kita ratakan lagi. Mengapa sudah kita bentuk kok kita hilangkan lagi? Tujuannya agar supaya timah-timah yang dari bawaan pabrik itu hilang ya, lalu kita tambahin dengan timah yang baru sehingga memudahkan proses menyatunya di saat kita blower nanti ya. Karena untuk bekas timah yang ada di pin, biasanya untuk bawaan dari pabrik itu masih keras ya, campurannya masih oke. Nah, tujuannya itu. Setelah kita ratakan dengan solder wick, kita tambahin lagi timah. Nah, kita presisikan begini ya. Setelah kita bersihkan solder wick kan otomatis yang lubang-lubang yang tertutup timah tadi sudah terbuka ya. Lalu kita presisikan. Oke, ini ya, ini jalur positif, jalur negatif. Jadi positif itu identiknya posisi sebelah kanan pojok ya. Kalau yang negatif posisi sebelah kiri pojok, dilihat dari tampak belakangnya. Ya, ini saya tambahin untuk di bagian permukaan bawah, tambahin timah lagi supaya di saat pembloweran dia lengket ke PCB. Nah, siapkan blowernya, lalu kasih flux, dan untuk di setelan blower saya gunakan anginnya 3, lalu heater dan panasnya 3,5 atau 4 ya. Dan jangan lupa tutup bagian komponen yang lain ya supaya aman. Ya, seperti ini sambil ditekan ya. Biasanya kita bisa merasakan masuknya kaki-kaki konektor cas itu jelek gitu ya saat kita tembak blower. Mables. Nah, kalau dirasa kurang sedikit masuk, ditambahin blower lagi sampai dia ngepres di PCB. Jadi untuk jalur rontok di konektor cas yang kita butuhkan adalah jalur positif dan negatifnya. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita kuatkan lagi bagian pinggir-pinggirnya ya. Seperti ini, kita kuatkan, kita tempel lagi dengan timah sehingga tertutup lubangnya itu. Nah, setelah kita kuatkan bagian pinggir, kita solder kembali untuk di kaki pinnya. Ya, seperti ini untuk di bagian belakangnya. Jadi untuk pin bagian tengah itu otomatis tidak berfungsi ya. Jadi gampangannya HP ini tidak bisa dilakukan proses flash ya, atau software, karena untuk data sudah hilang kaki-kakinya. Namun jika dirasa penting bisa kita jumper untuk urusan datanya ya. Jadi kalau urusan not charging ya biasa saya fokus di not charging. Masalah nanti dia terlepas untuk di kakinya, sebelumnya sudah konfirmasi yang punya bahwa ini lepas, ini mau sekalian jalur datanya diperbaiki atau memang hanya untuk konektor casnya atau untuk fungsi cas. Kalau sekalian datanya diperbaiki ya otomatis jasa dan ongkosnya berbeda ya.
Jadi kita harus jelaskan dulu, sehingga di suatu saat ke depan nanti terjadi apa-apa di HP-nya ataupun di saat mau proses flashing atau software, kita lepas dari permasalahan itu ya. Karena di waktu kita perbaikan sudah konfirmasi kalau jalur datanya sudah rontok. Nah, ini saya cas dan tentunya mantap jiwa, mempesona. Terima kasih sudah menonton ya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.